Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Nah, pembelajaran kita hari ini akan dimulai. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu akan mengingatkan kepada kalian bahwa karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, kita akan memulaikannya dulu dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita akan segera dimulai. Sebelum itu, Ibu akan mengambil daftar hadir. Dan siapa yang hadir, angkat tangan dan menjawab hadir ya. Priscilia dan Milala. Hadir, Ibu. Bagus. Putri Frans. Hadir, Ibu. Nah, bagus sekali kehadiran kita pada hari ini. Dan pembelajaran kita akan segera dimulai. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang peluang empirik. Peluang empirik ini masuk pada bab yang terakhir pembelajaran kelas 8. Nah, pada peluang kita akan belajar ada dua hal, yaitu peluang empirik dan juga peluang teoritik. Kita sekarang akan belajar tentang peluang empirik. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini yaitu setelah menonton video ini, para siswa dapat memahami konsep dari peluang empirik, kemudian dapat menentukan peluang empirik dari suatu data. Kita akan sama-sama belajar tentang konsep dari peluang empirik ini. Apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Peluang empirik ini juga sering disebut dengan frekuensi relatif. Jadi peluang empirik itu sama saja dengan frekuensi relatif. Kalau ada soal yang menanyakan tentang frekuensi relatif, itu sama saja dengan peluang empirik. Nah, pada rumusnya kita akan belajar rumus dari peluang empirik ini, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang empirik dan NA adalah banyaknya kemunculan dan NS adalah banyaknya percobaan. Untuk lebih memahami bagaimana cara kita mendapatkan peluang empirik, kita akan masuk pada contoh soal. Kita akan sama-sama belajar menyelesaikan contoh soal. Dan contoh soal pertama yaitu pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 48 kali pelemparan, didapat hasil pelemparan sebagai berikut. Jadi telah terlebih dahulu kita melemparkan dadu sebanyak 48 kali. Dan hasil dari pelemparan dadu ini, banyaknya kemunculan dari mata dadu 1 yaitu 7, banyaknya kemunculan dari mata dadu 2 yaitu 8, banyaknya kemunculan dari mata dadu 3 yaitu 6, banyaknya kemunculan mata dadu 4 adalah 10, banyaknya kemunculan mata dadu 5 yaitu 8, dan banyaknya kemunculan mata dadu 6 yaitu 9. Kita saat ini akan mencari peluang empirik dari banyaknya kemunculan mata dadu 1. Kita masukkan rumus PA sama dengan NA per NS. Kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari peluang empirik munculnya mata dadu 1. Kita masukkan sama dengan, di sini banyaknya kemunculan adalah 7. Jadi kita masukkan 7 per banyaknya pelemparan semua dadu, itu 48. Nah, jadi peluang empirik munculnya mata dadu 1 yaitu 7 per 8. Nah, bagaimana kalau kita mencari banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 2? Kita menggunakan juga peluang empirik mata dadu 2 ini pada mata dadu 1. Pada mata dadu 2 sama dengan kita masukkan nilai NA dari peluang empirik mata dadu 2 yaitu 8 per semua kemunculan. NS-nya adalah 48. Nah, peluang empirik munculnya mata dadu 2 yaitu 8 per 48. Dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Nah, bagaimana dengan banyaknya peluang empirik kemunculan mata dadu 3? Nah, peluang empirik munculnya mata dadu 3
yaitu 6 per 80, 48. 6 per 48 atau bisa sederhanakan dengan 1 per 8. Nah, sampai pada contoh ini kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kita akan lanjut pada contoh yang kedua. Nah, karena tadi kita telah menyelesaikan contoh mata dadu, sekarang kita akan menyelesaikan contoh yang kedua, yaitu koin logam. Nah, biasa dalam peluang kita akan belajar tentang bagaimana peluang empirik munculnya mata dadu logam. Di sini contoh yang kedua, Nana melambungkan dua uang logam sebanyak 100 kali. Banyak muncul sisi kembar adalah 40 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul sisi tidak kembar. Nah, ruang sampel dari contoh ini yaitu S sama dengan AA atau angka-angka, AG atau angka gambar, GA adalah gambar angka dan gambar-gambar. Nah, karena kita memiliki dua koin, jadi ada dua angka dan dua gambar. Jadi ini ruang sampel yang kita peroleh dari contoh ini, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentukan frekuensi relatif muncul sisi tidak kembar. Sedangkan dalam contoh ini, yang kita ketahui adalah banyak muncul sisi kembar. Jadi untuk muncul sisi tidak kembar, kita mencarinya dengan seluruh pelemparan sebanyak 100 kali. Kita masukkan seluruh pelemparan 100 kali dikurangi dengan banyaknya muncul sisi kembar 40. Nah, jadi banyaknya muncul sisi tidak kembar yaitu 60. Didapat dari hasil seluruh pelemparan dikurangi dengan banyaknya yang muncul sisi kembar yaitu 40. Jadi kita dapat bahwa banyaknya kemunculan sisi tidak kembar yaitu 60. Nah, bagaimana kita mencari frekuensi relatif atau peluang empiriknya? Kita masukkan rumus PA sama dengan NA per NS. Nah, karena kita sudah ketahui berapa nilai NA-nya, banyak muncul sisi tidak kembar 60 kan? Kita masukkan nilai 60 ke dalam NA dan kemudian NS-nya. Berapa banyak pelemparan yang kita lakukan dalam contoh ini? 100 kali, Ibu. Ya, benar sekali, 100 kali. Nah, jadi peluang empirik munculnya sisi tidak kembar adalah 3 per 5. Itu sederhana dari 60 per 100. Kita bagikan keduanya dengan 20. Nah, jadi frekuensi relatif muncul sisi tidak kembar kita dapati di sini yaitu 3 per 5. Nah, dari penjelasan contoh soal yang kedua ini, apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, apakah ada yang kalian tidak mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan dari penjelasan Ibu saat ini? Tidak, Ibu. Oke, jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Dan untuk tugas selanjutnya akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Kalian bisa memeriksa tugasnya di Google Classroom dan dapat menjawabnya kembali dikirimkan di Google Classroom. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan dapat disimpulkan dari pembelajaran kita yaitu peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya kemunculan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran
ke pelajaran berikutnya. Sebelum itu Ibu ingatkan, jika keluar rumah tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.